Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah Sobat Miftah, sekarang saya lagi ada di farm dan saya habis aja melakukan aktivitas rutin, yaitu bersih-bersih, terus juga nguras kolam juga, sama ngasih makan. Dan pada video kali ini saya akan berbagi lagi atau sharing lagi kepada Sobat Miftah yang ada di rumah. Dan kita lagi ada di farm ya. Apa sih yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini? Jadi pada video kali ini saya akan sharing ke Sobat Miftah yang ada di rumah, yaitu bagaimana supaya ikan kita itu terhindar dari penyakit, dan juga kalau misalnya sudah terkena penyakit, bagaimana cara pengobatannya atau cara mengatasinya. Jadi gini Sobat Miftah, sebelum kita bahas bagaimana cara ngobatin ikan yang sakit ya, yang pertama kita harus lakukan adalah mencegah ya, melakukan pencegahan supaya ikan itu nggak terkena penyakit. Gimana sih cara pencegahannya? Jadi ikan itu sakit atau sehatnya si ikan itu dia tergantung dari dua faktor ya, faktor internal dari ikan itu tersendiri, faktor internal dari ikan itu sendiri, dan juga eksternal. Eksternal itu bisa dari pakan, bisa juga dari kualitas air. Nah, kalau dari si ikan itu sendiri memang ada beberapa ikan yang dia itu lebih kuat dibandingkan dengan jenis yang lain. Misalnya taruhlah ikan yang ekornya itu dia short tail atau ekor pendek, atau ekor pedang ya, ekor pendek dan juga ekor pedang itu biasanya memang ikannya dia lebih tangguh, dia nggak gampang sakit ya, dia lebih kebal, lebih tahan banting dengan penyakit. Sedangkan untuk ikan yang ekornya lebar, ekor half moon, ekor delta, memang itu lebih ringkih ya, lebih mudah terkena penyakit, terutama ekornya itu sering terkena fin rot. Terus juga ikan yang dia albino juga dia memang jenis ikan itu memang dia lebih mudah terkena penyakit. Itu dari faktor internal. Nah kalau yang kayak gitu ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngontrol ya, karena dari itu kan dari ikan itu sendiri. Tapi kita juga bisa mencegahnya itu dari luar, dari eksternalnya, faktor eksternalnya, yaitu dengan menjaga kualitas air dan juga pemberian pakan. Kualitas air yang bagus itu teman-teman, air yang bagus itu untuk ikan indoor itu dia harus jernih ya, walaupun dia ada kotorannya, kotoran itu harus ngendap. Kalau kotorannya dia nyatu dengan air atau ngambang di atas, itu otomatis airnya jelek atau airnya rusak. Tapi kalau kotorannya dia masih ngendap di bawah, itu masih dibilang, saya katakan itu masih bagus. Tapi kalau sudah sampai ngambang, sampai berminyak, nah itu harus diganti airnya. Kemudian dari pakan ya Sobat Miftah. Sebetulnya ikan ini hampir mirip lah seperti manusia. Ketika di kondisi-kondisi ekstrim, dia itu manusia juga dia membutuhkan nutrisi lebih. Ya, misalnya dalam cuaca dingin nih, kita cenderung makan itu ya harus banyak, terus minum pun air hangat misalnya gitu loh, supaya nggak kena masuk angin. Kalau kita mau ngelakuin perjalanan ya kita usahakan perut itu terisi. Nah begitu juga dengan si ikan, untuk kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca yang nggak menentu, kadang hujan kadang panas, atau misalnya lagi musim hujan kan hujan terus ya, suhunya dingin terus. Nah ketika suhunya dingin, ikan itu asupan gizinya tuh harus ditingkatkan ya. Intinya apa? Jangan sampai ikan itu puasa. Kalau misalnya lagi musim hujan, ikan itu jangan sampai puasa. Ikan itu harus kenyang. Dan juga pemberian pakannya juga nggak boleh berlebihan. Nah pakan yang bagus untuk kondisi yang ekstrim seperti itu adalah cacing sutra. Itu paling bagus menurut saya.
Nah kalau misalnya kita sampai nggak ngasih makan 1 hari atau 2 hari aja, itu ikan bisa gedek-gedek ya, ikan jadi cepat kurus dan berenangnya itu dia zigzag. Nah itu bukan karena ikannya yang lemah, bukan, tapi karena kita nggak ngasih makan yang cukup kepada si ikan tersebut. Nah ini kemarin saya sempat sakit, saya seminggu yang lalu itu sakit sampai 3 hari, dan saya nggak ngontrol kolam, otomatis ikan tuh puasa lebih dari 2 hari. Nah waktu itu ikan blooded saya yang remaja itu banyak yang, bukan banyak lagi, hampir semuanya itu terkena penyakit. Jadi dia berenangnya zigzag, terus banyak juga white spot di badannya. Nah, ini saya tunjukin kolam yang waktu itu terserang penyakit ya. Nah, jadi kolam ini kemarin itu dia terserang penyakit ya, ikannya berenangnya zigzag, terus pas saya angkat ikannya terus banyak bintik-bintik putihnya atau white spot. Nah kenapa kena penyakit gitu ya, karena ditinggal sama saya 2 hari nggak saya kasih makan ya, karena saya sakit, saya nggak bisa minta tolong saudara untuk ngasih makan, akhirnya terbengkalai. Nah alhamdulillah setelah kita kasih tindakan, alhamdulillah ikannya sudah kembali sehat dan kembali fit lagi ya, berenangnya aktif lagi, terus white spotnya juga hilang, alhamdulillah ya. Nah sekarang kita bahas bagaimana cara pengobatannya jika ikan itu udah terserang penyakit. Jadi gampang banget ya Sobat Miftah. Kalau misalnya Sobat Miftah ada kolam, dia indoor, terus ikannya terserang penyakit, caranya yang pertama adalah ikannya itu ditangkap dulu semuanya. Nah, ikannya tangkap dulu semuanya, taruh di ember. Kebutuhan embernya disesuaikan dengan jumlah ikannya. Kalau ikannya banyak ya embernya juga jangan sedikit ya, jangan cuma 1 ember doang ya, 2 atau 3 ember. Kemudian setelah ikannya ditangkap semua, airnya itu diganti dulu. Airnya diganti dulu, dikuras dulu. Kemudian airnya diisi lagi dengan air yang sudah disiapkan ya, bisa air yang sudah diendapkan, atau memang kalau misalnya air baru, asalkan sudah terbukti si airnya itu aman untuk si ikan, nggak masalah air baru, walaupun air itu langsung dari keran ya. Jadi teman-teman juga harus coba-coba, kalau misalnya memang ikan kita ini aman walaupun airnya itu baru dari keran, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kemudian setelah diganti airnya itu kita kasih akriflavin nih ya, obat ikan seperti ini, akriflavin. Ini saya pakai untuk 1 kolam ini 2 botol, semuanya 2 botol. Teman-teman gak usah khawatir kebanyakan, karena akriflavin ini sangat aman ya untuk si ikan. Akriflavin 2 botol. Kemudian methylene blue ini kemarin saya pakai 2 botol. Nah, akriflavin 2 botol, methylene blue 2 botol untuk kolam ukuran 220 120. Ini kan segini 120, sana 220. Ketinggian airnya ya kurang lebih seginilah. Ini udah menyusut karena dari kemarin airnya saya ambilin buat packing ikan ya. Jadi udah mulai menyusut. Kurang lebih ya ketinggian 10 sampai 15 cm. Itu saya pakai akriflavin 2 botol dan juga methylene blue 2 botol. Habis itu kasih makan cacing. Wah, udah kasih makan cacing pagi sampai habis. Sudah habis sore kasih lagi. Besoknya alhamdulillah ikannya kembali sembuh. Jadi gitu Sobat Miftah, cukup 1 hari aja ikannya kembali. Terus white spotnya rontok ya, yang nempel di badannya tuh rontok. Nah jadi pemberian akriflavin 2 botol dengan methylene blue 2 botol itu aman, tenang aja Sobat Miftah, gak usah khawatir ikannya keracunan atau bagaimana, karena ini obat ikan, aman kok ya, nggak jadi masalah. Nah ini ikannya udah banyak yang berkurang ya, karena alhamdulillah waktu kita bikin video
nge-share Blu-ray remaja ini, wah langsung saya dapat orderan Blu-ray terus ya. Akhirnya sisa segini ya, sudah terjual lebih dari 100, lebih dari 100 ekor Blu-ray remajanya. Nah, air yang kemudian penggunaan akriflavin dan juga methylene blue juga bisa dipakai untuk air baru ya. Misalnya kita air baru, kita kasih itu juga. Ini kan kemarin airnya kosong, kemarin ikannya ikan pelatih tapi udah saya pindahin, dan niatnya mau saya isi dragon. Ini udah saya taruh dragon itu 10 pasang ya. Jadi yang siap jual saya pindahin ke sini dari kolam yang di sini. Kalau ini dia pakai ketapang aja. Mana tuh ya dragonnya, kelihatan nggak tuh? Mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang ukurannya sudah besar-besar saya pindahin ke situ. Nah, ketika kita kasih akriflavin dan juga methylene blue ya, awalnya kayak gini warnanya tuh. Ya, biru. Warnanya biru kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ikannya nggak kenapa-napa, nggak sakit, nggak keracunan, aman ya. Nah, cuma kalau sudah pakai obat kayak gini, teman-teman nggak usah ngasih probiotik lagi. Karena ini berlawanan ya. Probiotik dengan akriflavin dan obat-obatan ikan ini berlawanan dengan probiotik, jadi nggak perlu pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman main yang steril ya nggak perlu pakai probiotik. Tapi kalau misalnya mau pakai probiotik ya jangan pakai akriflavin. Jadi gitu ya, jangan pakai akriflavin, jangan pakai methylene blue. Nah, sedangkan kolam-kolam yang lain yang cuma sekedar pakai ketapang itu saya tetap pakai probiotik oksigenik. Ya, jadi ya teman-teman bisa terserah lah mau pakai yang akriflavin dengan methylene blue, berarti nggak pakai probiotik. Kalau pakai probiotik jangan pakai akriflavin. Jadi gitu aja Sobat Miftah, sharing perawatan ikan ya. Itu cara mencegahnya gitu. Jangan sampai pakannya terganggu lah ketika kondisi-kondisi sedang hujan, kemudian panas ya. Dan juga kalau misalnya sudah terlanjur sakit, ya cara pengobatannya seperti itu. Nah, untuk dosisnya Sobat Miftah, ya kira-kira aja lah ya, nggak usah terlalu pusing dengan harus bagaimana dosisnya harus berapa tetes. Teman-teman kira-kira aja, main feeling aja lah. Kalau misalnya pakainya ember ya palingnya cuma beberapa tetes kan udah cukup loh. Apalagi methylene blue paling 1 tetes 2 tetes itu 1 ember itu juga udah biru. Tapi kalau akriflavin memang agak banyak ya, beberapa tetes lah sampai airnya berwarna kuning gitu. Kemudian kasih makan yang bagus ya, bisa pakai DM, bisa juga pakai cacing sutra. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini ya, semoga sharing saya bermanfaat. Jadi intinya gini, apa yang saya sampaikan itu yang saya praktekkan ya. Kalau misalnya saya praktekkan berhasil, saya pasti nge-share. Kalau nggak berhasil, saya nggak akan nge-share ya. Kalau nggak berhasil, saya nggak akan nge-share. Tuh. Ya, semoga video ini bermanfaat ya buat Sobat Miftah yang ada di rumah. Makasih banyak telah menyaksikan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe-nya teman-teman itu bikin saya lebih semangat lagi buat bikin video-video baru. Terus kalau ada yang mau ngasih saran saya buat konten apa, silakan ditulis aja di kolom komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.